Kita lanjutkan di penyetaraan reaksi redoks. Oke, kita sudah pelajari di kelas 10 tentang reaksi redoks. Reaksi redoks itu adalah gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi ini red dan ox. Nah, sekarang di kelas 12 kita akan mencoba atau mempelajari penyetaraan reaksi redoks itu seperti apa. Karena ada sedikit perbedaannya antara penyetaraan reaksi redoks dengan penyetaraan reaksi kimia biasa. Nah, kita lihat penyetaraan reaksi redoks ada dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan metode setengah reaksi atau dikenal nanti dengan metode ion elektron, dan metode perubahan bilangan oksidasi atau metode bilangan oksidasi, BILOX atau metode PBO, perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat yang pertama dengan metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi atau metode ion elektron, ada beberapa langkah yang perlu kita kerjakan di sini. Yang pertama itu adalah kita pisahkan setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasinya. Setengah reaksi oksidasi. Langkah yang kedua, yang pertama, yang kedua kita setarakan unsur yang mengalami perubahan BILOX, perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, kita setarakan oksigen dengan menambah 1 molekul H2O di setiap selisih 1O. Nanti kita tambah H2O-nya, H2O di ruas yang kekurangan jika suasananya asam. Kemudian kita tambah H2O itu di ruas yang kelebihan, itu nanti dalam suasana basah. Kemudian kita lanjutkan di setarakan hidrogen dengan cara, kalau dia suasana asam, yang kita tambahkan adalah ion H positif. Kalau dia suasana basah, yang kita tambahkan adalah ion OH-. Kemudian langkah berikutnya kita setarakan muatan dengan cara menambah elektron. Kemudian yang terakhir kita samakan koefisien elektron yang dilepas dan elektron yang diterima. Nanti dengan mengalihkan sebuah angka yang sesuai agar koefisien elektron yang dilepas dengan yang diterima itu sama. Nah, sekaligus itulah yang menjadi prinsip dari penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, yaitu bahwa jumlah elektron yang dilepas itu akan sama dengan jumlah elektron yang diterima. Dilepas itu di reaksi oksidasi, diterima nanti di reaksi reduksi. Jadi elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi akan sama dengan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi. Kita lihat contoh, langsung ke contoh soal. Kita coba setarakan reaksi antara Cu solid dengan HNO3 aki menghasilkan CuNO3 2 kali aki tambah NO tambah H2O.
Di dalam penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, suasana itu diperhatikan. Jadi suasana asamkah dia atau suasana basah? Karena ada langkahnya yang berbeda antara suasana asam dan suasana basah. Kita lihat contoh soal kita ini akan dikerjakan pada suasana asam. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam penyetaraan reaksinya ini, reaksi redoks yang ini? Kita tentukan dulu biloks masing-masing unsurnya. Cu, biloksnya itu 0, kemudian H positif 1, N positif 5, O minus 2. Cu NO3 dua kali, di sini Cu positif 2, N positif 5, O minus 2. NO, N positif 2, O minus 2, pada H2O, H itu positif 1, O minus 2. Nah, kita lihat, maka yang mengalami perubahan biloks itu adalah Cu dari 0 ke positif 2. Ini dia biloksnya naik, kemudian ada biloksnya yang turun, yaitu dari HNO3, N yang mempunyai biloks positif 5 ke N positif 2. Ini biloksnya turun. Oke. Jadi kalau dari sini nanti kamu bisa lihat dan bisa pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ingat konsepnya bahwa reaksi reduksi itu jika nanti biloksnya turun, sementara oksidasi ini jika biloksnya naik. Oke, kita lihat yang ini. Maka kita pisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Langkah yang pertama. Langkah pertama, kita pisahkan setengah reaksi reduksi oksidasi. Siapa tadi yang biloksnya turun? Yaitu HNO3 reduksi. Atau nanti kita buat selanjutnya jadi R. Itu adalah HNO3 menghasilkan NO. Kemudian oksidasi yang biloksnya naik, nanti selanjutnya kita buat O, itu adalah Cu menghasilkan Cu NO3 dua kali. Kemudian ini kita pisahkan saja dulu, kita ambil hanya ini jadi NO3 min, ini menjadi Cu2 positif. Maka yang ini akan berubah menjadi NO3 min menghasilkan NO. Oksidasi dia menjadi Cu menghasilkan Cu2 positif. Jadi nanti ingat NO3 min itu berasal dari HNO3, Cu2 positif berasal dari CuNO3 dua kali. Langkah yang kedua tadi adalah setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mana itu? Ini tadi Cu di sini 1, di sini 1, N di sini 1, N juga di sini 1. Berarti karena tidak berubah atau jumlahnya sama, maka untuk langkah yang kedua ini sama saja dengan langkah yang pertama. Ini Cu menghasilkan Cu2 positif. Langkah yang ketiga, kita setarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Karena ini suasana asam, maka kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan. Kita lihat ini untuk reaksi reduksi, O di sini 3, di sini O-nya 1. Selisih mereka ada 2. Maka tadi setiap kekurangan satu oksigen, kita tambahkan 1 molekul H2O. Jadi ini berubah menjadi NO3 min menghasilkan NO ditambah 2H2O. Untuk oksidasi, karena di oksidasi tidak ada oksigen terlibat, maka ini dia tetap seperti itu. Langkah yang keempat adalah kita setarakan. Kita setarakan hidrogen dengan cara menambahkan ion H positif setiap kekurangan 1 atom H. Kita lihat untuk di sini H tidak ada, di sini H sudah jadi 4, maka selisihnya ada 4, kita tambahkan 4 H positif.
Berarti berubah menjadi NO3- ditambah 4H positif, nanti menghasilkan NO ditambah 2H2O. Kemudian oksidasi, tidak ada terlibat di sana hidrogen, jadi reaksinya tetap seperti itu. Kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu kita setarakan muatan dengan cara menambahkan elektron. Kita lihat muatannya dan kita hitung. Di sini muatannya positif 4, di sini minus 1. Kalau ini kita jumlahkan dia menjadi positif 3. Di sini 0, ini 0, kita jumlahkan dia jadi 0. Berapa selisihnya? Selisihnya di sini positif 3, di sini 0, berarti sebanyak 3. Kita tambahkan elektron itu di ruas yang lebih positif. Jadi di sini yang lebih positif itu adalah di kiri, maka reaksinya untuk reduksi berubah menjadi NO3- ditambah 4H positif. Tadi selisihnya 3, berarti kita tambah 3 elektron, menghasilkan NO ditambah 2H2O. Untuk oksidasi kita lihat di sini 0, di sini positif 2, lebih positif di sebelah sini, selisihnya 2, maka kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak selisihnya. Berarti Cu menghasilkan Cu 2 positif tambah 2 elektron. Itu dia langkah yang kelima, ini 2 elektron. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam. Kita samakan koefisien elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima. Kita lihat elektron yang dilepas itu sebanyak 2, di sini 3, maka kita kalikan dengan koefisien yang sesuai supaya dia nanti koefisiennya ini sama. Di sini kita kali 2, yang di bawah kita kali 3. Maka semua koefisiennya ini kita kali 2, yang di bawah kita kalikan 3. Maka reaksinya berubah menjadi 2NO3- ditambah 8H positif tambah 6 elektron menghasilkan 2NO tambah 4H2O. Untuk oksidasi tadi kita kali 3, berarti 3Cu menghasilkan 3Cu 2 positif tambah 6 elektron. Nah, lihat elektron yang dilepas sudah sama dengan elektron yang diterima, maka kita jumlahkan. Ini reaksi totalnya, reaksi redoksnya 2NO3- ditambah 8H positif tambah 3Cu menghasilkan 2NO tambah 4H2O tambah 3Cu 2 positif. Nah, kita lihat kembali kemari. Di sini NO3- dengan H positif, kemudian ada Cu 2 positif. Kita kembalikan ke kawannya. Dari sini tadi NO3- itu dari HNO3, Cu 2 positif dari CuNO3 2 kali. Maka reaksinya menjadi, ini kita ambil, kita gabungkan ini kita ambil koefisiennya menjadi 8 HNO3 ditambah 3Cu menghasilkan 2NO tambah 4H2O tambah 3CuNO3 2 kali. Atau kita susun kembali supaya sama dengan ini. Berarti 3Cu solid ditambah 8HNO3- aki menghasilkan 3CuNO3 2 kali tambah 2NO. Ini tadi aki tambah 2NO gas tambah 4H2O. Nah, seperti itu dia kira-kira contoh dari penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Ini dia contohnya. Semoga kamu bisa mengerti. Masih belum? Dalam suasana asam ini dia tadi. Maka sekarang kita lihat dalam suasana basah. Kita lihat contohnya. Cl2 gas tambah NaOH dihasilkan NaCl ditambah NaClO3 tambah
tambah H2O. Ini dia dalam suasana basah. Oke, mari kita tentukan biloks masing-masing unsur agar kamu lebih dalam pengerjaannya lebih gampang menentukan oksidasi yang mana, reduksi yang mana. Kita lihat ini 0, ini positif 1, minus 2, positif 1, positif 1, minus 1, ini positif 1, positif 5, minus 2, ini positif 1, minus 2. Silahkan, ini sebenarnya pelajaran kamu kelas 10, silahkan dimantapkan tentang itu. Dari mana aja itu bukan simsalabim, tapi ada aturannya. Kita lihat di sini Cl berubah dari 0 menjadi minus 1. Ini dia. Maka dari 0 ke minus 1 bilangan oksidasinya turun. Kemudian ada yang naik dari 0 ke positif 5. Ini bilangan oksidasinya naik. Maka ini tadi turun, naik. Kita tentukan langkah pertama adalah untuk reduksi dan untuk oksidasi. Ingat, reduksi itu yang biloksnya turun, berarti dari Cl2 menjadi NaCl. Kemudian yang turun, tadi reduksi yang naik Cl2 menjadi NaClO3. Oke, ini dia setengah reaksinya, atau kita susun ulang. Dia oksidasi reduksi, kita buat oksidasi di akhir ini. Maka Cl2 menghasilkan ClO3-. Ini Cl2 menghasilkan Cl-. Ini dia langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Ini Cl-nya 2, di sini Cl-nya masih 1. Maka untuk oksidasi Cl2 menghasilkan 2 ClO3-. Untuk reduksi sama, ini Cl-nya 2, ini masih 1. Cl2 menghasilkan 2 Cl. Oh iya, ada ini kalau kita perhatikan untuk reduktor dan oksidatornya sama, maka untuk reaksi ini termasuk juga reaksi disproporsionasi. Jadi ingat, disproporsionasi itu kalau yang direduksi sama dengan yang dioksidasi, atau kereduksi sama dengan penoksidasi. Kita lanjut, langkah yang ketiga. Langkah yang kedua tadi udah. Langkah yang ketiga, kita setarakan oksigen. Karena ini suasana basah, maka kita tambahkan oksigen di ruas yang berlebihan. Tadi yang kekurangan, sekarang yang berlebihan. Kita lihat, oh di sini 6, di sini nggak ada, berarti untuk oksidasi Cl2 menjadi 2 ClO3- tambah 6 H2O. Kemudian untuk reduksi, karena ini tidak ada, maka dia tetap seperti itu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita setarakan H dengan menambahkan ion OH-. Maka kita lihat, untuk oksidasi Cl2 menghasilkan 2 Cl. Ini kita lihat, ini tadi Cl2 ditambah, karena ini ada 12, berarti tambah 12 OH-. Ini menghasilkan ClO3- tambah 6H2O. Untuk reduksi, hidrogen tidak ada, jadi tetap seperti itu masih. Oke. Langkah yang kelima, ini tadi biar nampak perbedaannya, ini tambah 6H2O, kita berikan tinta merah. Oke, kemudian kita lihat ini, di sini 0, muatannya ini minus 12, berarti ini minus 12, ini minus, oh ini tadi 2, berarti ini minus 2, ini 0, berarti ini minus 2, berarti ini selisihnya sebanyak 10, berarti kita tambahkan elektron sebanyak 10 di ruas yang lebih positif, di ruas kanan. Berarti
Oksidasi berubah menjadi Cl2 tambah 12OH- menghasilkan 2ClO3- tambah 6H2O tambah 10 elektron. Kemudian untuk reduksi kita lihat ini 0, ini minus 2, berarti selisihnya 2. Kita tambahkan di sebelah kiri. Direduksi Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan 2Cl-. Oke, langkah yang keenam, ini tadi 2 elektron, kita kalikan supaya elektron yang dilepas sama dengan elektron yang diterima. Maka ini kali 1, yang ini kali 5. Semua koefisiennya kita kali 5. Maka reaksi oksidasi tetap karena dia dikali 1 menghasilkan 2ClO3- tambah 6H2O tambah 10 elektron. Ini menjadi 5Cl2 tambah 10 elektron menghasilkan 10Cl-. Maka yang dilepas sudah sama dengan yang diterima. Kita jumlahkan 1 tambah 5 berarti 6, Cl2 ditambah 12OH- menghasilkan 2ClO3- tambah 10Cl- tambah 6H2O. Kita kembalikan ke kawan-kawannya. ClO3 minta dari NaClO3, Cl- dari NaCl. Maka reaksi lengkapnya 6Cl2 gas tambah 12 NaOH. OH- tadi berasal dari NaOH. Maka ini aki menghasilkan 2 NaClO3 aki ditambah 10 NaCl aki tambah 6H2O liquid. Nah, ini dia penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dan suasana basah. Jadi sedikit saja bedanya hanya di langkah ketiga dan langkah keempat. Langkah ketiga dan langkah yang keempat. Kalau di asam kita tambahkan H2O itu di ruas yang kekurangan, maka kalau di basah kita tambah di ruas yang berlebih. Kemudian hidrogen itu kita setarakan. Kalau dia asam dengan menambahkan ion H positif, kalau dia basah dengan menambahkan ion OH-. Semoga kamu bisa mengerti.